Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan sukacita oleh Tuhan. Pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mau datang bersama-sama beribadah. Kita percaya bahwa Tuhan kita sangat dahsyat, ajaib segala perbuatannya. Kita mau angkat satu pujian, sebab Kau besar. Agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Dari awal kita mengatakan ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat satu suara kami di hadapan-Mu Tuhan. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan kembali, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Pagi hari ini kami ucap syukur Tuhan, karena kembali Engkau memberkati kami untuk kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, tolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sungguh menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati supaya kami boleh senantiasa merasakan kasih-Mu dalam hidup kami, dan kami senantiasa untuk boleh memuji dan bersekutu kepadamu. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan, Kau yang jamah, Engkau yang berkati, dan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Kami mau Tuhan senantiasa berpengharapan di dalam Engkau. Dalam keadaan apapun, ajari kami untuk kami boleh mencari wajah-Mu, dan kami tidak meninggalkan-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Engkau yang akan memberkati dan mengurapi. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami.
Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, di tengah keadaan pandemi saat ini, kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk boleh beribadah kembali, meskipun kita beribadah di tempat kita masing-masing. Saat ini mungkin banyak sekali pergumulan yang kita hadapi, tantangan demi tantangan yang harus kita lewati. Tapi satu hal yang harus kita percaya, kita harus meyakini bahwa kita punya Allah yang selalu memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup kita. Seperti Daud di dalam Mazmur 13, di situ dikatakan bahwa meskipun dia di tengah keadaan sulit, meskipun di tengah keadaan yang tidak pasti, Daud memilih untuk memuji kebesaran Tuhan. Dia memilih untuk senantiasa bersyukur. Dan pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan penuh iman kepercayaan kita bahwa meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadapi kita, kita tidak akan pernah goyah. Sebab Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan menyertai kita. Kita memujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang aku, sungguh Engkau bersamaku.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sungguh kita senantiasa percaya dan kita pasti merasakan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mulai dari bangun pagi, dari setiap aktivitas kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saat ini kita mau mempersiapkan persembahan kita untuk kita mau berikan kepada Tuhan dengan hati yang gembira, hati yang sukacita. Kita percaya juga bahwa berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita saja, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan berkat kepada anak cucu kita. Saat ini kita membawa persembahan kita dengan pujian yang menyatakan begitu besar kasih Allah kepada kita. Satu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang berkuasa, di dalam nama tata dan bumi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini Bapa kami boleh mempersembahkan Bapa apa yang sudah kita punya Bapa. Biarkanlah Bapa kami juga mempersembahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan Yesus. Dan juga Bapa berkati Bapa buat pengurus yang mengelola keuangan kami Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati Bapa, berikan hikmat Bapa agar uang dapat dikelola dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami Bapa, hanya kupanjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Tiba saatnya kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada di setiap musim hidup kita. Bersama dengan Tuhan kita akan melewati hidup ini. Di dalam setiap tantangan yang ada, kita mau melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan adalah kekuatan hidup kita. Kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau masuk di hadirat Tuhan. Engkau ada Tuhan di setiap musim hidup kami. Kita mau pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita untuk kita siap menerima berkat dari Tuhan.
Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita mau kembali lagi pujikan. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku Di setiap hidup kami Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami. musim hidup. Tak pernah sedikit pun Kau membiarkan kami Tuhan. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan. Kekuatan di jiwaku Adalah bersama-Mu Tuhan. bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita mau katakan bersama-Mu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan setiap kami Tuhan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama kita kembali katakan bersama-Mu Bapa. Bersamamu Bapa, Amin. Kami bisa melewati semuanya ini Tuhan. lewati semua perkenangan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 8. Demikian kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Daud. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau telah membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengarkan dan melakukannya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu, ya Bapa. Tuhan terus memberkati kami, menaungi kami, melindungi kami sampai saat ini. Napas hidup Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini di tengah-tengah situasi pandemi. Tuhan memelihara kami dan mencukupkan apa yang kami perlukan setiap hari, setiap waktu. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, dan saat ini kami bersama dengan seluruh umat kepunyaan-Mu memohonkan berkat Tuhan atas bangsa dan negara kami Indonesia, supaya segera keluar dari situasi pandemi saat ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin negeri kami, sehingga mampu memimpin memerintah bangsa negara kami dengan baik, sesuai dengan hikmat Tuhan, sesuai dengan petunjuk Tuhan, sehingga bangsa negeri kami Indonesia ini sungguh menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan, bangsa yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Kami juga berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat kepada seluruh bangsa kami Indonesia, sehingga mampu menghadapi situasi ini dan bangkit dari situasi yang sangat memukul ini. Kami sungguh memohon kepada Tuhan supaya Tuhan segera memulihkan bangsa dan negeri kami Indonesia. Dan saat ini kami juga memohon berkat-Mu untuk seluruh umat kepunyaan-Mu di negeri kami. Berkati, lindungi, jagai ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, dan jadikan berkat bagi bangsa dan negeri kami Indonesia. Bagi anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan segera memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus menjamah setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia damai sejahtera Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus selalu kita nikmati setiap saat, setiap waktu. Dan sukacita damai sejahtera dari Tuhan selalu tinggal di tengah-tengah hidup kita, di dalam hati dan pikiran kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kapan terakhir kali kita melihat ke langit pada malam hari dan memandang dengan seksama bintang-bintang yang ada di langit? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu malam Raja Daud naik ke lantai atas rumahnya. Jadi kita tidak bisa membayangkan seperti rumah kita saat ini yang ada gentengnya, tetapi rumah Raja Daud tentu pada waktu itu sebagaimana rumah-rumah orang Timur Tengah, orang Israel, atapnya itu datar. Sehingga Raja Daud pada waktu itu, pada waktu malam, dia sedang dalam keadaan yang senggang waktunya dan dia memandang ke langit, dia menikmati malam yang indah pada waktu itu. Saya membayangkan dia ketika memandang ke atas, melihat ciptaan Tuhan yang begitu agung, yang begitu besar, bahkan langit yang begitu luas, dan bintang-bintang yang gemerlapan di waktu malam yang tidak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya Raja Daud mengakui, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan." Keagungan Tuhan mengatasi langit. Raja Daud ketika memandang ke atas, melihat ciptaan Tuhan yang demikian megah, bintang-bintang yang gemerlapan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia berada di bawah langit cakrawala yang begitu luas. Dia mengakui bahwa di atas sana, di atas langit, ada Tuhan yang agung yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan benda-benda langit yang begitu banyak, yang begitu megah, yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Sehingga dia harus mengakui bahwa Tuhan Yahweh, Tuhan Allah Abraham, Iskak, dan Yakub adalah Tuhan yang agung, yang mengatasi langit, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih tinggi dari langit yang bisa dipandang oleh mata manusia. Layaklah nama Tuhan yang agung itu diagungkan, dinyanyikan, dikumandangkan, diberitakan oleh manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Tuhan telah menaruh di dalam mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu dasar kekuatan untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan yang sama, ketika Raja Daud memandang ke atas dan dia melihat, menyaksikan, dan akhirnya mengakui keagungan Tuhan, di saat yang sama dia melihat ke bawah, dia melihat keberadaannya, dia melihat kemanusiaannya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Raja Daud ketika melihat ciptaan Tuhan yang megah, yang di atas langit, yang dia ungkapkan dengan
kata-kata melihat bintang-bintang yang kau tempatkan, melihat langit buatan jarimu. Dia sedang mempersonifikasikan bahwa Tuhan yang menciptakan itu dengan tangannya. Tentu Raja Daud tidak sedang mengatakan Tuhan, dia melihat sungguh-sungguh ada tangan yang membuat bintang-bintang itu. Tetapi dia ingin mengungkapkan bahwa apa yang bintang-bintang yang ada di angkasa yang tidak terhitung jumlahnya itu, ada pribadi yang telah menempatkan, ada pribadi yang telah menciptakan dan mengatur sedemikian rupa. Tetapi di saat yang sama ketika dia melihat kepada dirinya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dia menyadari dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang begitu agung itu, sesungguhnya dia tidak ada apa-apanya. Dia begitu kecil, dia begitu rapuh dibandingkan dengan ciptaan Tuhan, mahakarya Tuhan yang begitu hebat, yang begitu luas itu. Dia mengakui kerapuhannya, dia mengakui kelemahannya. Di saat yang sama, akhirnya dia menyadari, tetapi manusia yang lemah, yang rapuh itu, ternyata Tuhan telah membuatnya hampir sama seperti Allah, atau lebih rendah sedikit dari Allah. Manusia yang rapuh, manusia yang lemah itu telah dibuat oleh Tuhan menjadi pusat ciptaannya, telah dibuat oleh Tuhan menjadi pusat kesenangannya Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam syair ini, dalam Mazmur ini, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kata ini menunjukkan martabat manusia yang begitu luhur, yang begitu tinggi dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Di dalam kerapuhan, di dalam kelemahan manusia itu, Tuhan telah memahkotai dengan martabat, dengan kemuliaan dan dengan kehormatan. Dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Segala sesuatu diserahkan di bawah kuasa manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dari segala ciptaan Tuhan, segala makhluk di bumi ini, hanya manusialah yang diberikan martabat yang begitu tinggi dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Dalam sejarah, catatan sejarah manusia, hanya manusialah yang mampu memiliki kerinduan untuk berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Sepanjang catatan sejarah manusia, hanya manusialah
yang diberikan daya kreasi, inovasi yang luar biasa, sehingga manusia sanggup membuat segala sesuatu yang diinginkan oleh hatinya. Mana ada binatang-binatang di muka bumi ini yang mampu menciptakan atau membuat rumah seperti manusia yang bisa bertingkat-tingkat? Mana ada binatang-binatang yang mampu membuat pesawat tempur yang bisa bahkan sampai keluar angkasa? Hanya manusia. Jadi manusia dilengkapi oleh Tuhan, dimahkotai oleh Tuhan dengan martabat, dengan kemuliaan, dengan kehormatan. Sehingga Raja Daud mengatakan, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Mazmur ini ditutup dengan kata-kata, dengan refren yang sama dari pembukaannya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Tujuannya untuk mengingatkan kembali, meskipun manusia diberikan martabat yang begitu luhur, harus tetap ingat ada Tuhan yang agung. Martabat manusia, kepandaian manusia, hikmat manusia, itu adalah anugerah, itu adalah pemberian Tuhan semata-mata, sementara manusia itu sungguhnya rapuh, lemah adanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan ini, apa yang perlu saya dan saudara lakukan sebagai manusia ciptaan Tuhan? Kalau begitu, yang pertama, saya dan saudara Bapak Ibu mestinya selalu mengakui ada pribadi yang agung, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang agung, yang menguasai segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Ada pribadi yang agung. Itu yang harus kita akui, tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita, hidup kita diserahkan kepada pribadi yang agung. Hidup kita diserahkan kepada pribadi yang agung untuk menyembah Dia, untuk mengagungkan namanya, untuk memuji kebesarannya. Kita harus mengakui bahwa kita ini adalah sesungguhnya lemah, rapuh adanya. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang lebih bermartabat, bahkan jauh lebih bermartabat dari hewan-hewan. Diberikan akal budi, diberikan daya inovasi, kreasi yang luar biasa. Karena itu mestinya kita sebagai manusia, kelakuan kita, tindakan kita adalah sebagai makhluk yang bermartabat. Bukan sebagai makhluk yang rakus, bukan sebagai makhluk yang menentang penciptanya, bukan sebagai makhluk yang merusak ciptaan yang lain. Kita diberikan martabat oleh Tuhan untuk mengelola alam semesta, untuk memberkati alam semesta. Karena itu umat Tuhan, kita yang saat ini sedang berada di dalam situasi yang sulit pandemi ini, kita harus tetap yakin bahwa segala sesuatu berada di dalam kendali, di dalam kontrol Tuhan yang Maha Agung. Lalu kita sebagai manusia yang diberikan martabat, yang diberikan kehormatan, yang diberikan akal budi oleh Tuhan, mestinya kita juga mau bersama-sama segera keluar dari situasi pandemi ini. Nah, kalau Tuhan telah menetapkan pemerintah sebagai wakil Allah untuk
menunjukkan jalan kepada kita, jalan yang terbaik bagaimana segera keluar dari pandemi ini, maka mestinya kita sebagai umat Tuhan yang bermartabat, yang memiliki akal budi, yang bahkan diangkat sebagai anak kepunyaannya sendiri, kita patuh kepada apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jalanilah sebagai manusia yang bermartabat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini memberikan peringatan, memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Engkau Allah kami yang menciptakan segala sesuatu. Ketika kami memandang, menyaksikan langit buatan tangan-Mu, bintang-bintang yang Tuhan tempatkan di angkasa, sesungguhnya kami harus mengakui keagungan Tuhan, karena semuanya itu perbuatan tangan-Mu. Kami manusia yang sesungguhnya rapuh lemah, telah Tuhan mahkotai dengan kehormatan, dengan kemuliaan, dengan martabat yang tinggi dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Karena itu kami, anak-anak-Mu yang telah Tuhan tebus dengan darah-Mu, ajari kami terus-menerus supaya kami, kelakuan kami, hati dan pikiran kami menunjukkan bahwa hidup kami adalah hidup yang dikendalikan oleh Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh menunjukkan martabat kami sebagai manusia ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Dilanjutkan warta jemaat. Salam Bapak Ibu, Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat GTJ Banyutowo. Warta Gereja Ibadah Minggu 4 Juli 2021. Yang pertama, laporan keuangan. Ibadah Minggu online 27 Juni 2021. Kolektor 957.000.
persembahan dari Bapak Eko Yulianto Tita Getsemane 1 juta. Persepuluhan Firdaus 1.242.000. Persepuluhan Firdaus 240.000. Persepuluhan ST Getsemane 100.000. Persepuluhan Wawan Rini Getsemane 50.000. Persepuluhan Maranatha 90.000. Atas nama jemaat GITC Banyutowo, kami sampaikan terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati. Yang kedua, warta kegiatan disampaikan kepada jemaat GITC Banyutowo bahwa kegiatan gereja dan elemen 1 minggu ke depan, yaitu tanggal 5 Juli 2021 sampai 11 Juli 2021 ditiadakan. Ibadah online 11 Juli 2021 dapat diikuti melalui YouTube channel GITC Banyutowo dan televisi kabel Bapak Darmanto jam 6 pagi. Persembahan dan persepuluhan ibadah minggu dapat diberikan kepada ketua warga masing-masing. Persembahan unduh-unduh terakhir tanggal 4 Juli 2021. Selanjutnya, jemaat tetap dapat memberikan persembahan unduh-unduh langsung ke gereja. Juga dapat diserahkan kepada ketua warga masing-masing. Selanjutnya, warta kelahiran. Telah lahir dengan selamat anak Dejuan Hegar Raiden. Dejuan Hegar Raiden, putra dari Bapak Eri Kristianto dan Ibu Anggar Kusumastuti. Pada hari Sabtu 5 Juni 2021 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Selamat berbahagia untuk Bapak Heri dan Ibu Anggar sekeluarga. Tuhan senantiasa memberkati. Kami menghimbau agar jemaat selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta makan makanan bergizi. Demikian warta gereja. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu kami bisa bersekutu bersama dengan keluarga kami dan juga seluruh orang percaya, anak-anak-Mu. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya tangan kasih-Mu terus menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kita pujikan doa Yakub.